Kisah ini diangkat dari peristiwa nyata yang mengguncang sebuah desa kecil di Sumatera pada tahun 2015. Kasus ini pernah diliput secara luas oleh media lokal dan menjadi sorotan karena keadilan yang sulit diraih oleh keluarga korban. Nama-nama dalam cerita ini telah disamarkan demi menjaga privasi pihak terkait, namun detail peristiwanya tetap sesuai dengan fakta yang ada. Sumber utama cerita ini berasal dari laporan saksi mata, investigasi media lokal, dan wawancara dengan warga sekitar. Malam itu bulan bersinar penuh, menggantung di langit desa kecil yang tenang. Jalan-jalan desa sepi, hanya sesekali terdengar suara jangkrik bersahutan di antara pepohonan. Suasana hening seperti ini biasa terjadi, terutama ketika malam semakin larut. Di sebuah jalan tanah yang sempit, seorang gadis remaja bernama Aulia melangkah dengan riang. Seragam sekolahnya masih dikenakan rapi, meskipun hari itu ia baru saja menyelesaikan kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Tas punggung Aulia bergoyang mengikuti langkah kecilnya. Di tangan kanannya, sebuah kantong plastik berisi gorengan yang ia beli di warung dekat sekolah. Senyum kecil terukir di wajahnya. Ia membayangkan ibunya akan tersenyum hangat saat melihat makanan sederhana itu di meja makan nanti. Tapi jauh di ujung jalan, lampu kendaraan yang bergerak pelan mulai mengusik ketenangan malam itu. Suara mesin truk tua perlahan mendekat. Aulia melirik ke belakang, hanya untuk memastikan bahwa kendaraan itu tidak bermaksud apa-apa. Jalan ini memang sering dilewati orang-orang yang pulang dari kebun, pikirnya. Tapi ada sesuatu yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat, kendaraan itu tidak kunjung melewatinya. Sebaliknya, truk itu berhenti tepat di sampingnya. Pintu truk terbuka dengan suara decitan. Seorang pria turun, tubuhnya besar dengan perut yang menonjol di balik kemeja putih yang terlihat lusuh. Wajahnya terlihat ramah, tapi ada sesuatu yang membuat Aulia merasa waspada. Tatapannya terlalu tajam, terlalu lama. "Malam, Dik. Kau pulang dari sekolah, ya?" Aulia tersenyum tipis, sopan, seperti yang biasa diajarkan ibunya. "Malam, Pak." Ia berusaha berjalan lebih cepat, tapi pria itu melangkah lebih dekat. "Kau tidak takut jalan sendirian malam-malam begini?" "Tidak, Pak. Saya sudah biasa." Suaranya gemetar, tetapi ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin pria ini hanya ingin bersikap ramah, tidak lebih. Namun, pria itu mendekat lebih jauh. Bau keringat dan alkohol samar tercium dari tubuhnya. Saat tangannya mencoba menyentuh bahu Aulia, insting gadis itu langsung mengambil alih. Ia melepaskan kantong plastiknya dan melangkah mundur. Tapi pria itu lebih cepat. Tangan besar dan kasar itu menangkap lengannya dengan kuat, menariknya hingga tubuh kecilnya terhempas ke arah truk. Aulia berteriak sekencang-kencangnya, berharap ada seseorang, siapa saja, yang mendengar. Namun, malam itu terlalu sunyi. Tidak ada siapapun di sekitar, hanya pepohonan yang berdiri bisu sebagai saksi. Ia mencoba melawan, meronta, dan mencakar. Tapi kekuatan pria itu jauh di luar kemampuannya. Dalam hitungan detik, ia diseret masuk ke dalam truk. Suara pintu truk yang ditutup keras menjadi akhir dari semua suara yang sebelumnya memenuhi malam itu. Jalanan kembali sunyi, seperti tidak ada yang pernah terjadi. Di bawah sinar bulan, plastik gorengan yang berserakan di tanah menjadi satu-satunya bukti bahwa malam itu akan mengubah hidup Aulia dan keluarganya selamanya. Rumah sederhana itu berdiri di ujung desa, dikelilingi kebun singkong dan pohon kelapa. Malam yang gelap terasa lebih berat dari biasanya. Di dalam, keluarga kecil itu sedang bersiap makan malam ketika pintu tiba-tiba terbuka dengan keras, menimbulkan suara yang memecah keheningan. Aulia berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat seperti tidak ada lagi darah yang mengalir. Pakaiannya berantakan, seragam sekolahnya koyak di beberapa bagian. Mata gadis itu basah, menatap kosong ke arah keluarganya yang tertegun di tempat. Kantong plastik gorengan yang ia bawa tadi sudah tidak ada, hilang entah di mana. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya terisak pelan sambil memegang pintu untuk menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Ibu Aulia adalah orang pertama yang bergerak. Ia berlari mendekat, menggenggam tubuh anaknya yang dingin seperti es. "Apa yang terjadi, Nak?" Kata-katanya meluncur cepat, penuh kekhawatiran. Tapi Aulia tidak menjawab. Gadis itu hanya menangis lebih keras, tubuhnya mengejang dalam pelukan ibunya. Anjas berdiri di belakang, mematung dengan wajah tegang. Hatinya sudah dipenuhi rasa was-was sejak Aulia terlambat pulang, tapi pemandangan di depannya membuat amarah menggumpal di dada. Ia melihat seragam adiknya yang rusak,
goresan kecil di lengan, dan memar di pipinya. Itu cukup baginya untuk memahami apa yang telah terjadi, meskipun tidak satu pun kata keluar dari mulut adiknya. Ayah mereka yang tua mendekat, membimbing Aulia ke ruang tamu. Ia menunduk tanpa kata, menggenggam tangan anak perempuannya yang lemah. Wajahnya tidak menampilkan emosi, tapi di matanya, ada luka yang dalam. Ibu mereka mengambil kain basah untuk membersihkan luka-luka kecil di tubuh Aulia, sambil terus bertanya dengan suara lembut. Tapi pertanyaan itu hanya menggantung di udara, tidak mendapatkan jawaban. Anjas tidak tahan lagi. Ia keluar dari rumah, melangkah cepat ke halaman sambil mengepalkan tangan. Dadanya naik turun, napasnya terasa berat. Ia ingin tahu siapa yang berani menyentuh adiknya. Ia ingin membalas, menghajar siapapun yang telah membuat adiknya seperti ini. Tapi di tengah kemarahannya, ia sadar bahwa ia bahkan tidak tahu harus memulai dari mana. Malam itu tidak ada yang tidur. Aulia hanya meringkuk di sudut kamar, tidak berkata sepatah kata pun. Ibu mereka duduk di sampingnya, terus mengelus rambutnya dengan lembut. Sementara itu, di ruang depan, Anjas dan ayahnya berbicara pelan. Besok pagi, mereka sepakat untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Pagi harinya, mereka pergi ke kantor polisi dengan harapan besar bahwa keadilan akan datang. Aulia masih tidak banyak bicara, tapi akhirnya ia mengangguk pelan ketika petugas bertanya apakah ia bisa mengenali pelakunya. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia menyebut nama seseorang. Nama itu membuat ayah mereka terkejut. Pelaku adalah pria yang cukup dikenal di desa, seorang pengusaha yang sering dianggap terhormat karena kekayaannya. Petugas polisi mencatat semuanya, tetapi ekspresi mereka tidak menunjukkan keseriusan. Ayah Anjas mencoba menekan mereka, meminta agar pelaku segera ditangkap, tapi respons mereka dingin. Kami akan menyelidiki, kata salah satu petugas dengan nada malas. Saat itu, Anjas sudah merasa ada sesuatu yang salah. Hari berganti, tapi tidak ada kabar dari polisi. Pelaku tetap bebas berkeliaran di desa, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Beberapa tetangga mulai berbisik, menanyakan mengapa keluarga Anjas melaporkan pria yang dihormati seperti itu. Gosip menyebar, dan bukannya simpati, mereka justru menerima hinaan. Aulia menjadi semakin tertutup, sementara ibunya mulai kehilangan semangat. Anjas tidak bisa lagi menahan kemarahan. Setiap kali ia melihat pelaku melewati rumah mereka dengan mobil mewahnya, ia merasa darahnya mendidih. Ia tahu pria itu menertawakan mereka, merasa tak tersentuh oleh hukum. Dan disinilah, di tengah malam yang gelap dan sunyi, dendam mulai tumbuh dalam hati Anjas, seperti api kecil yang perlahan menjadi kobaran besar. Desa itu tetap berjalan seperti biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu yang mengerikan. Warung-warung buka setiap pagi, suara anak-anak bermain terdengar di sore hari, dan lampu-lampu rumah menyala di malam yang tenang. Tapi bagi keluarga Anjas, waktu seperti berhenti. Mereka hidup dalam bayang-bayang penghinaan dan kekecewaan yang semakin hari semakin menekan. Aulia berhenti sekolah. Ia bahkan tidak lagi berani melangkah keluar rumah. Setiap malam ia menangis dalam diam, tubuhnya menggigil meski selimut sudah membungkusnya erat. Ibunya hanya bisa duduk di samping, mengelus punggungnya sambil berdoa dalam hati. Ayah mereka jarang bicara, hanya menatap kosong ke dinding, sementara Anjas merasa dirinya seperti bom waktu, siap meledak kapan saja. Sore itu, Anjas duduk di depan rumah. Tangannya memegang parang yang biasa ia gunakan untuk bekerja di ladang. Matahari perlahan tenggelam di balik pohon-pohon kelapa, menciptakan bayangan panjang di halaman. Dalam diam, ia memperhatikan jalan setapak yang melewati rumah mereka. Sudah beberapa kali ia melihat mobil pelaku melintas, kadang dengan jendela terbuka dan tawa keras yang menusuk telinga. Dari dalam rumah, ibunya memanggil. Anjas menoleh perlahan, tapi tidak beranjak. Ibu keluar, membawa secangkir teh panas, lalu duduk di sampingnya. Ia menghela napas, matanya memandang lurus ke depan. "Kamu marah, kan?" tanya ibunya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Anjas tidak menjawab. Rahangnya mengeras, dan ia hanya menatap ke arah jauh, tempat di mana bayangan mobil pelaku tadi menghilang. "Kita harus sabar, Nak. Tuhan pasti melihat semua ini. Cepat atau lambat, dia akan mendapat balasannya." Kata-kata ibunya menggantung di udara, tidak mampu menenangkan hati Anjas. Ia tahu ibunya mencoba berpikir positif, tapi ia juga tahu bahwa kata-kata itu hanyalah pelarian dari kenyataan. Sudah hampir sebulan sejak mereka melapor ke polisi, dan tidak ada tindakan apapun.
Pelaku tetap bebas, hidup seperti biasa, sementara keluarganya semakin tenggelam dalam rasa malu. Beberapa hari kemudian, Anjas memutuskan untuk pergi ke kantor polisi seorang diri. Ia mendatangi petugas yang menangani kasus mereka, mencoba menanyakan perkembangan. Tapi respons yang ia dapatkan membuat darahnya mendidih. "Kami masih menyelidiki. Pelaku itu orang penting, kami harus berhati-hati," ujar petugas itu dengan nada datar, seolah tidak peduli. "Hati-hati? Apa yang harus kalian hati-hati? Dia sudah menghancurkan adik saya. Apa kalian menunggu dia melakukan hal yang sama pada orang lain?" Petugas itu hanya mengangkat bahu, matanya bahkan tidak mau bertemu dengan tatapan tajam Anjas. Kemarahan yang selama ini ia pendam mulai meluap. Ia mengepalkan tangan, menahan diri untuk tidak menghancurkan meja di depannya. Anjas pulang dengan langkah berat. Dalam perjalanan, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di warung kopi di pinggir jalan, pelaku duduk bersama beberapa pria lain, tertawa lepas sambil merokok. Matanya bertemu dengan Anjas, dan seolah-olah untuk menambah penghinaan, pria itu tersenyum sinis. Itu adalah senyum yang akan menghantui pikiran Anjas setiap malam, senyum yang akhirnya mematahkan sisa kesabarannya. Saat malam tiba, Anjas duduk sendirian di kamar, menatap parang yang tergantung di dinding. Bayangan wajah Aulia yang menangis terus muncul di kepalanya, bercampur dengan tawa pelaku yang baru saja ia lihat. Suara ibunya yang memintanya untuk bersabar kini terdengar seperti gema jauh yang tidak lagi bisa ia pahami. Dalam hatinya, ia tahu hukum tidak akan pernah membela keluarganya. Ia tahu pelaku akan terus bebas, sementara adiknya akan terkurung dalam trauma selamanya. Dan disitulah, di tengah keheningan malam, Anjas mengambil keputusan. Jika hukum tidak bisa memberikan keadilan, maka ia sendiri yang akan melakukannya. Malam itu begitu sunyi, hanya angin yang terdengar menyapu daun-daun kering di halaman rumah. Anjas duduk di lantai kamarnya, menatap parang yang kini tergenggam erat di tangannya. Matanya kosong, tapi pikirannya penuh dengan bayangan wajah Aulia. Wajah yang dulu ceria, sekarang selalu tertunduk dengan tatapan yang hampa. Setiap kali ia mengingat tawa pelaku di warung kopi siang tadi, hatinya serasa terbakar. Ia merasa seperti seekor harimau yang dirantai, terpojok dan dipaksa menerima penghinaan tanpa melawan. Di luar kamar, ibunya terbatuk pelan. Suara itu biasanya membuat Anjas merasa bersalah karena tidak bisa membantu meringankan beban keluarga, tapi malam itu ia hanya diam. Bahkan ketika ibunya masuk dan mengintip dari pintu, ia tetap tidak bergeming. "Besok pagi ibu mau pergi ke pasar. Kamu jaga rumah ya, nak?" Anjas mengangguk tanpa kata. Ibunya menutup pintu perlahan, meninggalkan Anjas dalam keheningan yang semakin pekat. Ketika ia yakin rumah sudah benar-benar sepi, Anjas berdiri. Ia menyelipkan parang ke balik jaketnya, lalu keluar melalui pintu belakang tanpa membuat suara. Angin malam menerpa wajahnya, dingin menusuk, tapi ia tidak peduli. Anjas tahu kemana ia harus pergi. Selama berminggu-minggu, ia memperhatikan kebiasaan pelaku. Ia tahu pria itu sering pulang larut malam setelah menghabiskan waktu di warung kopi atau rumah temannya. Ia tahu rute yang selalu dilewatinya, jalan setapak sempit yang gelap dan sepi di pinggir desa. Di jalan itulah, Anjas memutuskan untuk menunggu. Ia tiba di tikungan jalan itu sekitar tengah malam. Tidak ada lampu di sepanjang jalan, hanya cahaya bulan yang redup menembus sela-sela pohon. Anjas berjongkok di balik semak-semak, mendengarkan setiap suara. Parangnya sudah terhunus, berkilau samar di bawah cahaya bulan. Ia tidak merasa takut. Hanya ada satu emosi yang menguasai dirinya, amarah. Tidak butuh waktu lama sebelum suara mesin terdengar mendekat. Jantung Anjas berdebar kencang, tapi ia tetap tenang. Ia melihat cahaya lampu dari kejauhan, semakin lama semakin terang. Ketika mobil itu akhirnya melewati tikungan, Anjas berdiri di tengah jalan, mengangkat parang di tangannya. Mobil itu berhenti mendadak, ban belakangnya berdecit keras di atas jalan berpasir. Pintu mobil terbuka dengan keras. Pelaku keluar dengan wajah marah, tapi raut wajah itu berubah ketika ia mengenali siapa yang berdiri di depannya. Anjas tidak berkata apa-apa. Ia hanya melangkah maju perlahan, seperti seekor harimau yang mengintai mangsanya. Pelaku mundur, mencoba memasang senyum sinis yang terlihat lebih seperti ketakutan. "Mau apa kamu di sini tengah malam begini?" Anjas tidak menjawab. Ia hanya mengangkat parang, mengarahkannya langsung ke dada pria itu. Pelaku tertawa gugup, melangkah mundur hingga punggungnya menyentuh mobil. Wajahnya memucat ketika Anjas tetap mendekat, tanpa sedikit pun keraguan di matanya.
Kamu pikir kamu siapa? Hah? Mau main hakim sendiri? Kata-kata itu membuat amarah Anjas meledak. Ia tidak lagi bisa mendengar apa-apa selain suara hatinya sendiri yang berteriak, balaskan dendam ini. Dalam sekejap, parang itu melayang di udara, dan suara jeritan memecah keheningan malam. Anjas menyerang berulang kali, amarahnya tidak mengenal batas. Pelaku mencoba melawan, tapi usahanya sia-sia. Ia terjatuh ke tanah, darah mengalir deras di bawahnya, meresap ke tanah berpasir. Ketika semuanya selesai, Anjas berdiri dengan napas tersengal. Tangannya gemetar, penuh darah yang sudah mulai terasa lengket. Di bawahnya, tubuh pelaku tergeletak tak bergerak. Malam kembali sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Anjas memandangi tubuh itu untuk beberapa saat, lalu menunduk, mengambil napas panjang. Tidak ada penyesalan di wajahnya. Tidak ada rasa puas juga, hanya kehampaan yang sulit dijelaskan. Ia melangkah pergi meninggalkan tempat itu, membiarkan tubuh pelaku tetap tergeletak di sana. Parang di tangannya masih berlumuran darah, tapi ia tidak peduli. Ia tahu apa yang telah dilakukannya, dan ia tahu kemana ia akan pergi. Tidak ada jalan kembali dari sini, tapi Anjas tidak pernah berniat untuk kembali. Hanya satu hal yang memenuhi pikirannya, sekarang, keadilan itu sudah miliknya. Anjas berjalan menyusuri jalan setapak, menjauh dari tubuh tak bernyawa yang ia tinggalkan di belakang. Napasnya berat, setiap langkah terasa seperti beban yang menghantam bumi. Angin malam yang dingin tidak cukup untuk menghapus jejak darah yang kini melekat di bajunya. Ia tahu bahwa malam ini segalanya telah berubah. Tidak ada jalan kembali. Ia tidak langsung pulang ke rumah. Ia tahu terlalu banyak orang akan melihat jejak darah jika ia masuk begitu saja. Sebaliknya, ia menuju sebuah sungai kecil di tepi desa, tempat ia sering menghabiskan waktu saat masih kecil. Air sungai mengalir perlahan, memantulkan cahaya bulan. Anjas membungkuk, mencelupkan tangannya ke dalam air yang dingin. Darah di kulitnya larut perlahan, menyatu dengan arus, seperti dosa yang ia coba cuci bersih. Tapi dosa itu tidak semudah itu menghilang. Saat ia memandang bayangannya sendiri di permukaan air, wajah pelaku yang ketakutan terbayang jelas di pikirannya. Jeritan terakhir pria itu masih menggema di telinganya, tapi bukan itu yang membuat hatinya terguncang. Bukan rasa bersalah, bukan juga ketakutan, melainkan kehampaan yang ia rasakan. Ia sudah mendapatkan apa yang selama ini ia inginkan, tapi entah mengapa perasaan itu tidak memberinya kelegaan. Ia hanya merasa kosong. Ketika fajar mulai menyingsing, Anjas kembali ke rumah. Ia masuk melalui pintu belakang, memastikan tidak ada yang melihatnya. Ibunya masih tertidur di kamar, sementara Aulia berbaring di kasurnya, meringkuk seperti anak kecil. Ia duduk di dapur, menatap tangan kosongnya yang beberapa jam lalu menggenggam parang. Di dalam kepalanya, ia bertanya-tanya, apakah semua ini cukup untuk menghapus rasa sakit keluarganya? Pagi itu, desa mendadak heboh. Tubuh pelaku ditemukan oleh warga yang lewat, tergeletak di tengah jalan dengan luka mengerikan di seluruh tubuhnya. Polisi segera dipanggil, dan kabar tentang pembunuhan itu menyebar dengan cepat. Nama Anjas tidak langsung muncul, tapi ia tahu waktunya tinggal sedikit. Orang-orang akan segera menghubungkan ini dengan keluarganya, dengan dendam yang mereka bawa sejak kejadian Aulia. Ayah Anjas mendengar kabar itu dari tetangga. Wajahnya berubah pucat ketika ia masuk ke dalam rumah dan melihat Anjas duduk diam di dapur. Ia tidak perlu bertanya untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Pandangan Anjas yang dingin sudah menjelaskan segalanya. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Anjas tidak menjawab. Ia hanya menatap ayahnya dengan tenang, seolah-olah semua itu sudah direncanakan sejak lama. Ayahnya menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. Ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Beberapa jam kemudian, suara sirene polisi terdengar di kejauhan. Anjas berdiri, melangkah keluar rumah sebelum siapapun bisa menghentikannya. Ia berdiri di tengah halaman, menunggu dengan tenang ketika mobil patroli berhenti di depan rumah mereka. Beberapa petugas turun, menatapnya dengan pandangan curiga. "Kamu yang melakukan ini?" Anjas mengangguk tanpa ragu. Ia mengangkat tangannya, menyerahkan diri tanpa perlawanan. Para petugas memborgol tangannya, dan ketika mereka membawanya masuk ke dalam mobil, ia sempat menoleh ke arah rumahnya. Di jendela, ia melihat Aulia berdiri, menatapnya dengan mata yang penuh air mata. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi mobil sudah mulai bergerak, meninggalkan keluarganya di belakang. Perjalanan ke kantor polisi terasa sunyi.
Anjas duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela. Ia melihat desa yang selama ini menjadi rumahnya perlahan menghilang dari pandangan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu satu hal, ia telah membayar harga untuk keadilan yang tidak pernah diberikan. Dan meskipun ia tidak merasa puas, ia tidak menyesal. Di balik jeruji sel tahanan yang sempit, Anjas duduk bersandar pada dinding beton yang dingin. Malam pertama di penjara lebih sunyi daripada yang ia bayangkan. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin yang berhembus membawa bau tanah, hanya dengkuran pelan dari tahanan lain yang membuat suasana semakin menyesakan. Ia memejamkan mata, mencoba mengabaikan rasa pegal di punggungnya, tapi bayangan wajah Aulia dan pelaku terus menghantui pikirannya. Ketika pagi datang, cahaya matahari pertama yang masuk melalui celah kecil di dinding membuat Anjas sadar bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Petugas penjara datang membawa makanan pagi, semangkuk nasi dingin dan segelas air putih. Ia memakannya tanpa selera, pikirannya terus melayang ke rumah. Apa yang terjadi pada Aulia? Apa yang dirasakan ibunya saat ini? Bagaimana ayahnya menghadapi gosip desa yang pasti semakin menjadi? Hari itu, interogasi dimulai. Anjas dibawa ke ruangan kecil dengan meja kayu tua di tengahnya. Seorang perwira polisi duduk di seberangnya, menyalakan tape recorder. Anjas menatap pria itu dengan mata yang tenang, meskipun hatinya masih diliputi kemarahan. Kenapa kau melakukannya? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi jawabannya jauh lebih rumit dari yang bisa ia jelaskan. Anjas terdiam, menatap meja di depannya. Setelah beberapa saat, ia mengangkat wajah, menatap lurus ke mata perwira itu. Karena tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Suara Anjas terdengar mantap, tanpa sedikit pun keraguan. Ia tahu tindakannya salah di mata hukum, tapi di dalam dirinya, ia merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi keluarganya. Perwira itu mendengarkan dengan ekspresi datar, tapi ia tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran di matanya. Tidak setiap hari seorang pemuda desa yang pendiam berubah menjadi pembunuh berdarah dingin. Interogasi berlangsung berjam-jam, tapi Anjas tetap konsisten dengan ceritanya. Ia tidak mencoba membela diri, tidak meminta keringanan. Ia hanya menjelaskan apa yang terjadi, mengapa ia merasa hukum tidak bisa diandalkan. Ketika semuanya selesai, ia dibawa kembali ke selnya. Kali ini, ia merasa lebih ringan, seolah-olah beban di dadanya telah sedikit terangkat. Hari-hari berikutnya berlalu dalam keheningan. Anjas mulai beradaptasi dengan kehidupan di penjara, meskipun rasa bersalah terhadap keluarganya terus menghantuinya. Ia sering duduk sendirian di sudut sel, memikirkan apa yang terjadi di luar sana. Ia membayangkan Aulia kembali tersenyum, ibunya kembali memasak di dapur, dan ayahnya duduk di beranda seperti biasa. Tapi ia tahu, kenyataan tidak akan semudah itu. Suatu sore, seorang pengacara datang menemuinya. Pria itu membawa surat dari keluarganya. Tangan Anjas gemetar saat ia membuka amplop itu, membaca tulisan tangan Aulia yang rapi tapi goyah. "Kak, maaf karena aku tidak bisa menghentikanmu. Maaf karena aku terlalu lemah. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak pernah menyalahkanmu. Kau telah melakukan sesuatu yang tidak berani dilakukan siapapun, dan untuk itu, aku berterima kasih. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku akan baik-baik saja. Aku janji akan berusaha melupakan semua ini dan melanjutkan hidupku. Jadi kau juga harus kuat di sana. Jangan menyerah." Air mata mengalir di pipi Anjas saat ia membaca surat itu. Ia menggenggam kertas itu erat, seolah-olah bisa merasakan kehangatan adiknya melalui tulisan itu. Di dalam dirinya, ada campuran rasa lega dan kesedihan yang sulit dijelaskan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi setidaknya, ia merasa bahwa tindakannya tidak sia-sia. Hari berikutnya, ia kembali ke ruang sidang untuk mendengar keputusan hukumnya. Ruangan itu penuh dengan orang-orang desa yang ingin melihat akhir dari kasus ini. Beberapa wajah menunjukkan rasa simpati, tapi lebih banyak yang mencemooh. Hakim membacakan putusan dengan suara mantap, 20 tahun penjara. Anjas menerima hukuman itu tanpa protes. Ia tahu ini adalah harga yang harus ia bayar. Ketika ia dibawa kembali ke penjara, ia tidak merasa takut atau marah. Ia hanya merasa lelah. Tapi di balik kelelahan itu, ada sedikit harapan. Harapan bahwa Aulia akan menemukan kedamaian, bahwa keluarganya akan bisa melanjutkan hidup. Dan itu cukup baginya untuk terus bertahan. Hari persidangan tiba dengan langit yang mendung, seakan alam turut bersedih untuk kisah keluarga Anjas. Gedung pengadilan yang sederhana di kota kabupaten penuh sesak oleh warga desa yang datang untuk menyaksikan putusan.
Sebagian datang karena rasa ingin tahu, sebagian lagi membawa gosip yang telah berkembang liar sejak pembunuhan itu terjadi. Di sudut ruangan, keluarga Anjas duduk dengan wajah tegang. Ibunya menggenggam tangan Aulia yang gemetar, sementara ayah mereka duduk diam, matanya terus menatap pintu ruang sidang. Ketika Anjas akhirnya dibawa masuk, ruangan itu menjadi hening seketika. Tubuhnya yang kurus terlihat semakin kecil dalam seragam tahanan berwarna oranye. Ia berjalan tanpa ekspresi, matanya lurus menatap ke depan, meskipun ia tahu bahwa hampir semua orang di ruangan itu menatapnya dengan pandangan penuh penilaian. Hanya ketika ia melihat keluarganya, langkahnya melambat. Aulia menatapnya dengan air mata yang menggenang, sementara ibunya memaksakan senyum kecil, mencoba memberinya kekuatan. Hakim mengetuk palu, membuka sidang. Jaksa berdiri, membacakan dakwaan dengan nada formal yang nyaris tanpa emosi. Setiap kata yang keluar dari mulut jaksa itu seperti pisau yang menusuk hati keluarga Anjas. Pembunuhan berencana, dengan senjata tajam, yang dilakukan secara brutal. Setiap detail kekerasan yang disebutkan kembali membawa Aulia ke malam itu, membuat tubuhnya bergetar hebat. Ketika tiba giliran Anjas untuk berbicara, ia berdiri dengan tenang. Hakim memintanya untuk menjelaskan tindakannya, untuk memberikan alasan mengapa ia mengambil nyawa seseorang dengan cara yang begitu kejam. Anjas menarik napas dalam-dalam, menatap Hakim dengan mata yang tajam. Saya tahu apa yang saya lakukan salah. Saya tahu hukum tidak akan pernah membenarkan apa yang saya lakukan. Tapi jika hukum itu tidak mampu melindungi keluarga saya, apalagi yang bisa saya lakukan? Saya tidak meminta pengampunan, karena saya tahu saya tidak layak. Tapi saya ingin kalian semua tahu, saya tidak melakukannya untuk kesenangan. Saya melakukannya untuk keluarga saya, karena tidak ada yang peduli ketika kehormatan kami diinjak-injak. Kata-kata Anjas memenuhi ruangan, menggema di antara dinding beton. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang berani memotong. Bahkan Hakim pun terdiam, seperti sedang mencerna setiap kalimat yang baru saja didengar. Di barisan belakang, beberapa warga desa menunduk, seolah malu atas sikap mereka yang membiarkan ketidakadilan terjadi begitu lama. Jaksa berargumen bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan, apapun alasannya. Ia meminta hukuman berat sebagai pelajaran bagi masyarakat bahwa hukum harus dijunjung tinggi. Namun, pembela Anjas berdiri dan memberikan pernyataan yang membuat suasana di ruangan itu berubah. Apa yang dilakukan klien saya adalah akibat dari sistem yang gagal. Polisi yang tidak bertindak, masyarakat yang tidak peduli, dan hukum yang hanya berpihak pada mereka yang berkuasa. Jika keadilan ditegakkan sejak awal, pembunuhan ini tidak akan pernah terjadi. Hakim menatap Anjas dengan pandangan yang sulit ditebak. Ia mengetuk palu, menunda sidang untuk mempertimbangkan keputusan. Selama jeda, ruangan kembali dipenuhi bisik-bisik. Beberapa warga mulai berdebat, ada yang membela tindakan Anjas, ada yang tetap mengecamnya. Tapi di tengah kegaduhan itu, keluarga Anjas tetap duduk diam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Ketika Hakim kembali masuk, suasana kembali sunyi. Dengan nada datar, ia membacakan putusan, 20 tahun penjara. Hukuman itu dianggap adil untuk tindakan yang dilakukan Anjas, tetapi Hakim juga menyoroti kegagalan sistem hukum yang menyebabkan kasus ini terjadi. Anjas menerima putusan itu dengan kepala tegak. Tidak ada protes, tidak ada tangisan. Ia menatap keluarganya untuk terakhir kali sebelum dibawa keluar ruangan. Saat ia melangkah pergi, Aulia berlari mendekat, berusaha meraih tangannya meskipun para petugas mencoba menahannya. Anjas berhenti, menatap adiknya dengan senyum tipis. "Kakak tidak apa-apa. Kamu harus kuat." Kata-kata itu terdengar lembut, tapi penuh dengan makna. Aulia menangis, menggenggam tangannya erat sebelum akhirnya terpaksa melepaskannya. Ketika Anjas akhirnya dibawa pergi, keluarga itu hanya bisa memandangnya dengan air mata yang mengalir. Ruang sidang mulai kosong perlahan, tapi cerita Anjas tetap tertinggal di benak semua orang yang ada di sana. Langit di atas penjara pagi itu tampak kelabu, seolah menggambarkan suasana hati Anjas yang tertutup awan tebal kesedihan. Sudah beberapa bulan sejak ia menjalani hukuman, tapi setiap hari terasa seperti perang baru dengan dirinya sendiri. Sel kecilnya menjadi dunia yang sunyi, hanya ditemani suara langkah petugas yang berpatroli di lorong dan gema pintu besi yang dibuka tutup. Ia duduk di sudut sel, memegang surat dari Aulia yang sudah kusut karena terlalu sering dibaca. Kata-kata adiknya selalu menjadi pengingat bahwa apa yang ia lakukan memiliki tujuan, meski sekarang ia harus membayar harga yang begitu mahal. Tapi tetap saja, malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Wajah pelaku yang ketakutan sebelum nyawanya diakhiri terus muncul di bayangannya, bercampur dengan tangisan Aulia malam itu.
Ia tidak bisa melarikan diri dari ingatan itu, tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Di hari-hari tertentu, ia mendapatkan kunjungan dari keluarganya. Ibunya selalu membawa makanan yang dibuat dengan tangan gemetar, sementara Aulia lebih banyak diam, hanya menatap Anjas dengan mata yang penuh luka. Ayahnya jarang ikut, memilih untuk tinggal di rumah dan menjaga kebun kecil mereka. Meskipun mereka tidak pernah mengatakan apa-apa, Anjas tahu bahwa beban ini terlalu berat bagi keluarganya. Pada suatu kunjungan, Aulia akhirnya berbicara. Ia memandang Anjas dengan tatapan yang tegas, meskipun suaranya bergetar. Kakak harus berjanji satu hal. Jangan pernah menyerah di sini. Aku sudah janji sama diri sendiri untuk melanjutkan hidupku, jadi kakak juga harus melakukannya. Anjas tidak langsung menjawab. Ia menatap adiknya dengan mata yang penuh emosi, tapi di dalam hatinya, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia menggenggam tangan Aulia, memberikan anggukan pelan. Hari-hari di penjara mulai terasa lebih ringan setelah itu. Anjas mencoba menemukan rutinitas baru untuk menjaga pikirannya tetap sibuk. Ia mulai bekerja di dapur penjara, membantu memasak makanan untuk para tahanan lain. Meski pekerjaan itu sederhana, ia merasa ada sesuatu yang membuatnya tetap terhubung dengan dunia luar, meskipun hanya sedikit. Namun, kabar dari desa tetap menyusulnya, meskipun ia tidak pernah memintanya. Salah satu tahanan yang baru masuk membawa cerita tentang keluarganya, tentang bagaimana mereka mulai bangkit dari trauma. Aulia, katanya, sudah kembali ke sekolah. Ia bahkan ikut dalam lomba pidato di kabupaten, berbicara tentang keberanian dan keteguhan hati. Anjas mendengar cerita itu dengan hati yang penuh rasa bangga, meskipun ada bagian dirinya yang merasa kehilangan. Ia tahu ia tidak akan ada di sana untuk melihat semua itu. Suatu malam, Anjas duduk di sudut selnya, memandangi langit melalui jendela kecil yang dipenuhi jeruji. Bulan purnama bersinar terang, mengingatkannya pada malam-malam di desa saat ia dan Aulia sering duduk di bawah pohon besar, membicarakan mimpi-mimpi mereka. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak sepenuhnya kalah. Keluarganya perlahan mulai sembuh, dan meskipun ia harus menjalani hukuman ini sendirian, ia merasa bahwa ia telah melakukan sesuatu yang benar. Pagi berikutnya, ia menerima surat dari pengacaranya. Surat itu membawa kabar bahwa banding yang diajukan ditolak. 20 tahun tetap menjadi hukumannya. Anjas hanya tersenyum kecil, menyadari bahwa ini adalah akhirnya. Tapi ia tidak lagi merasa takut. Dalam pikirannya, ia memutuskan bahwa waktu ini akan ia gunakan untuk menjadi lebih baik, untuk menemukan cara memaafkan dirinya sendiri, meskipun dunia tidak melakukannya. Ketika malam tiba, Anjas menutup matanya di atas tikar kecilnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi ia tahu satu hal, apapun yang ia lalui, keluarganya tetap menjadi alasan untuk ia bertahan. Di tengah gelap malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa damai.